TPN PBOPM tidak akan lepaskan pilot Susi Air. TNI bersiap dan mengepung lokasi penyanderaan. 2 pekan melakukan penyanderaan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPN PBOPM menegaskan tidak akan melepaskan pilot maskapai Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Kapten Philip, jika tuntutan kemerdekaan Papua tidak dipenuhi. Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia mengatakan pasukan keamanan telah bersiap di sekitar lokasi kejadian, menunggu hasil negosiasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan TPN PBOPM pimpinan Egyanus Kogoya itu. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah berharap agar kasus penyanderaan ini bisa segera diselesaikan, karena jika berlarut akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia di mata internasional, katanya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, aparat keamanan telah mengetahui dan mengepung lokasi kelompok OPM yang dilabeli pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata. Penyanderaan terjadi pada Selasa 7 Februari, ketika TPN PBOPM membakar pesawat Susi Air dan menyandera pilotnya di Bandara Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika membawa 5 penumpang. Negosiasi berlangsung, pasukan TNI Polri bersiap. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Krisdianto mengatakan, saat ini proses negosiasi yang dilakukan untuk membebaskan Kapten Philip masih terus berlangsung. Pemda masih berusaha negosiasi. Untuk pasukan TNI standby di sekitar TKP menunggu hasil negosiasi. Berikut katanya, pasukan TNI Polri disebut telah menguasai distrik Paro, Kabupaten Duga. Adapun penduduk setempat dilaporkan sudah dievakuasi. TNI telah membentuk tim komando pelaksanaan operasi yang bekerja sama dengan Satuan Tugas Damai Kartens dalam melakukan operasi pembebasan pilot tersebut. Saat ditanya sampai kapan proses negosiasi akan berlangsung untuk kemudian dilakukan tindakan penyelamatan, Krisdianto mengatakan mengikuti perkembangan situasi. Saat ini upaya negosiasi dilakukan oleh pejabat Bupati Duga Namia Gwijangge dengan melakukan pendekatan persuasif melalui tokoh agama hingga tokoh masyarakat. Lokasi dikepung. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pasukan keamanan telah mengepung lokasi penyanderaan Kapten Philip. Pokoknya sandera ini akan kami lepas, kalau Papua dilepas itu ancamannya. Saya katakan, loh kita sudah tahu tempatnya, di koordinat berapa, di titik berapa sudah kita kepung sekarang, ujar Mahfud MD di Jakarta. Namun tambah Mahfud MD, saat pasukan siap bergerak, pemerintah Selandia Baru menuju ke Papua dan memohon agar tidak ada tindakan kekerasan. Karena itu warga kami, agar masalah ini tidak menjadi internasional. Kalau menginternasional, kita yang rugi. Oleh sebab itu kita sekarang masih tangani, ditunggu saja, mudah-mudahan ada penyelesaian, ujar Mahfud. Pada Selasa 14 Februari, Mahfud MD mengatakan tidak akan memenuhi tuntutan dari kelompok OPM. Dia menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia. Di tengah upaya penyelamatan sandera dengan pendekatan persuasif, Mahfud MD menegaskan tidak menutup kemungkinan diambil langkah upaya lain. Senada, pada Rabu 22 Februari, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI tidak bisa menyelesaikan masalah penyanderaan itu dengan cara militer, yaitu penyerangan. Yudo mengatakan TNI memilih menggunakan cara persuasif dengan salah satu pertimbangan untuk menjaga keamanan warga Papua. TPN PBOPM, negosiasi tidak akan berhasil. Di sisi lain, juru bicara TPN PBOPM Sebi Sambom menegaskan tidak akan membebaskan sandera jika tuntutan kemerdekaan dan negosiasi di meja perundingan internasional tidak dikabulkan. Kami minta merdeka, titik, kata Sebi Sambom. Ditanya apakah ada opsi selain kemerdekaan seperti pembebasan anggota OPM yang dipenjara sebagai bagian dari negosiasi,
Sambong kembali mengulang jawabannya dengan mengatakan, bangsa Papua itu minta merdeka. Sebi juga menambahkan upaya negosiasi yang dilakukan melalui pendekatan ke kelompok pemuda, tokoh adat, dan kelompok gereja tidak akan berhasil. Itu tidak mungkin sama sekali. Itu nanti orang-orang kita tembak mereka dulu. Kami bukan minta mereka bujuk-bujuk kami. Kami minta perundingan internasional, ujar Sebi. Sebi menegaskan OPM sudah siap melakukan perlawanan jika TNI Polri melakukan serangan. Sekarang ini anak-anak muda energi tinggi, siap perang dan persenjataan cukup bagus. Dari 2018, Egyanus bikin aksi 65 kali. Jadi Sandra di dalam, pasukan OPM jaga di luar untuk baku tembak jika mereka berani masuk dan serang. Kalau pakai roket berarti pilot juga mati. Jangan bodoh, berikut ujarnya. Saat ditanya mengenai keadaan Sandra sejauh ini, Sebi mengatakan kondisi Martens baik-baik dan kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Senin kemarin terakhir komunikasi, pasukan sudah masuk kota, beli beras, roti, cookies, pakaian, jaket, dan celana training. Semuanya belanja dan pergi kasih pilot itu. Mereka sudah kembali ke titiknya, ujar Sebi. Kasus Papua berlarut, apa kata negosiator damai Indonesia GAM? Penyanderaan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Martens merupakan satu dari rangkaian konflik yang telah berlangsung puluhan tahun antara OPM dengan pemerintah Indonesia di Papua. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin mengatakan, konflik ini dapat diselesaikan jika terdapat kesamaan visi dan keinginan politik dari Presiden Joko Widodo. Hamid Awaludin adalah negosiator dan juga perwakilan pemerintah dalam mencapai kesepakatan damai antara Indonesia dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia 2005. Apakah betul mau berunding atau tidak? Lalu harus jelas bertanya blueprint-nya atas masalah ini. Kalau mau berunding berarti Anda minta sesuatu. Dan in return Anda harus memberikan sesuatu. Itu namanya perundingan. Kalau meminta tapi tidak bersedia memberi itu namanya pemaksaan, kata Hamid. Merujuk pengalamannya pada kesepakatan damai Indonesia dan GAM, Hamid menceritakan, pemerintah Indonesia meminta dua hal, kamu berhenti tuntut merdeka dan serahkan senjata. Sebagai gantinya kita semua organ negara bersatu dan sepakat memberikan otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Merujuk itu, kata Hamid, pemerintah dan seluruh organ negara di Indonesia harus bersatu dan sepakat untuk menyiapkan tawaran kepada kelompok-kelompok di Papua yang menuntut kemerdekaan.